Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Perbankan Syariah 2B yang beranggotakan Hanifah Aminin, Filanilna Azizah, Fiore Adelia. Kali ini kami akan membahas sedikit materi mengenai kaidah usuliyah 2, mustarok dan murodif, wadihul dalalah, dan ghairu wadihul dalalah. Mustarak dan murodif. Pengertian mustarak. Lafal mustarak ialah lafal yang dicetak untuk dua makna atau lebih dengan cetakan yang bermacam-macam, di mana lafal itu dapat menunjukkan makna yang ditetapkan secara bergantian. Artinya, lafal itu menunjukkan makna ini atau makna itu. Pengertian murodif, menurut K.H. Mahfud Siddiq, yang dimaksud murodif adalah yang memiliki arti satu, akan tetapi memiliki beberapa lafaz atau kalimah yang lafaznya banyak, sedangkan artinya sama atau sinonim. Bentuk-bentuk lafaz mustarak dan murodif. Contoh lafaz mustarak dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Lafaz quru' dalam ayat tersebut dalam bahasa Arab bias yang berarti suci, dan bias pula berarti masa haid. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui arti yang dimaksudkan oleh syari' dalam ayat tersebut. Contoh lafaz murodif, al-khauf dan khasyah artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata al-khasyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata al-khauf. Hukum dan kaidah-kaidah mustarak dan murodif. Dilalah mustarak. Dalam penggunaan lafaz mustarak, jumhur ulama dari golongan Syafi'iyah, Abu Bakar dan Abu Ali al-Jabi'i memperbolehkan penggunaan mustarak menurut ahli yang dikehendaki atau berbagai makna. Kaidahnya, menggunakan atau lafaz mustarak menurut dua atau beberapa arti itu diperbolehkan. Alasan mereka berdasarkan pada surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hukum dan kaidah-kaidah mustarak dan murodif. Dilalah murodif. Kaidah yang berkaitan dengan murodif, jumhur ulama menyatakan bahwa mendudukan dua murodif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syari'. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Mendudukan dua murodif pada tempat yang sama diperbolehkan jika tidak ada mani' syar'i. Al-Quran adalah mukjizat baik dari sudut lafaz maupun artinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Malikiyah mengatakan bahwa takbir dalam sholat tidak diperbolehkan kecuali Allahu Akbar. Sedangkan Syafi'iyah hanya memperbolehkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Sedangkan Hanafiyah memperbolehkan semua lafaz yang semisal dengannya, seperti Allahul Adom, Allahul Azal, dan sebagainya. Hukum menggunakan murodif. Pada dasarnya, menggunakan murodif tidak dilarang.
kecuali memang ada halangan secara syar'i, misalnya bacaan Al-Quran atau bacaan ibadah mahdiyah yang sudah dipatok bunyi lafaznya oleh syarak. Perihal tidak bolehnya penggunaan muradif lafaz Al-Quran, para ulama sepakat karena membaca lafaz Al-Quran itu adalah ta'abudi dan sifat i'jaznya Al-Quran. Sedangkan di luar Al-Quran, para ulama berbeda pendapat, misalnya bacaan waktu sholat. Karena apakah bacaan tersebut bersifat ta'abudi yang harus dibaca demikian ataukah tidak? Misalnya Imam Malik berpendapat bahwa lafaz takbir tidak boleh dibaca kecuali. Imam Syafi'i berpendapat lafaz takbir boleh dibaca. Imam Abu Hanifah membolehkan membaca takbir dengan lafaz yang semakna. Wadihul dalalah. Pengertian wadihul dalalah. Wadihut adalah dari nas, yaitu apa yang menunjukkan maksudnya dengan sihat itu sendiri, tanpa dimasuki oleh urusan luar. Secara garis besar, wadihul atau lafaz dari segi kejelasan artinya terbagi menjadi dua macam, antara lain yang pertama, lafaz yang telah terang, artinya jelas penunjukannya terhadap makna atau arti yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan itu beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Yang kedua, lafaz yang belum terang, artinya belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Pembagian wadihul dalalah. Pembagian wadihul dalalah terdapat 4 bagian. Yang pertama, zahir. Zahir dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan maksud daripadanya itu dengan sihat itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya itu terhadap urusan luar. Yang kedua, nas. Nas dalam istilah usul yaitu apa yang ditunjukkan oleh sihatnya itu sendiri terhadap arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan. Yang ketiga, musafir. Musafir dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang terpisah dan terperinci. Dan yang keempat, muhkam. Muhkam dalam istilah usul yaitu apa yang menunjukkan atas arti yang tidak menerima pembatalan dan tidak boleh dipertukar-tukarkan dengan sendirinya oleh dalil-dalil nyata. Goiru wadihul dalalah. Pengertian goiru wadihul dalalah. Goiru wadihul dalalah atau lafaz yang tidak jelas maknanya. Maksudnya, nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud daripadanya. Bahkan, untuk memahami maksud daripadanya memerlukan faktor dari luar. Pembagian goiru wadihul dalalah. Pembagian goiru wadihul dalalah terdapat 4 bagian. Yang pertama, kafi. Kafi menurut bahasa ialah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafaz itu sendiri, sehingga arti lafaz itu perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua, musikil. Musikil adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya atau penjelasannya. Ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafaz untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam sebuah redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar seperti lafaz musitarak.
Yang ketiga, muzenal. Muzenal adalah lafaz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan pengertian atau penjelasan yang dikandung olehnya dan tidak terdapat petunjuk-petunjuk lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Yang keempat, mustasyabih. Mustasyabih merupakan lafaz yang petunjuknya memberikan arti yang dimaksud oleh lafaz itu sendiri, sehingga tidak ada lagi di luar lafaz yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang artinya dan juga syarak tidak menerangkan tentang artinya. Demikian, itu saja materi singkat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.